Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman online semuanya. Ketemu lagi nih di podcast Mandua Banyuwangi spesial Ramadan. Oke, kali ini gimana nih kabar teman-teman yang ada di rumah? Pasti sehat dan semoga puasanya sampai akhir lancar ya. Oke, sebelum kita mulai podcast kita pada kali hari ini, perkenalan dulu nggak ya? Ya, perkenalan dulu ya, harus aja, perkenalan Kak. dulu kan. Emang yang di rumah udah tahu kita. Kita kan nggak nggak tahu famous juga, ya guys gitu. ya. Jadi perkenalan dulu. Dari siapa dulu nih? Dari Kak Nabil aja. Oke. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Selvia Jasmine Nabila. Sering dipanggil Nabil. Oke, Kak Devita. Dan perkenalkan nama saya Devita Nurmalasari. Saya sering dipanggil Devita. Oke. Kali ini podcast ini kita akan membahas temanya apa nih Kak Devita? Temanya adalah Mengapa puasa puasa sangat istimewa di bulan Ramadan? Wah, kita juga kedatangan narasumber ya kan yang Ya, luar biasa. luar biasa sekali nih. Benar. Kita langsung kenalkan Iya, apa? kita langsung kenalkan aja kita gimana langsung ya, Kak, kenalkan ya. gimana, Kak. Berhubung Pak. Namanya dulu. Namanya dulu. tapi tidak apa-apa kan kalau sama guyon-guyon gitu ya. Ya, enggak apa-apa, Kak. Menandakan kalau kita akrab kan sudah. Lain kali cari host yang saya enggak kenal gitu kan. Bisa ini ya. Iya, Pak. Oh, perkenalan dulu. Iya, perkenalan dulu. Yang memperkenalkan kalian apa saya? Jenengan. Oh, saya. Iya, Mbak. Oh, tadi Pak Bistu juga gitu. Oh iya. Ya, perkenalkan nama saya Pak Novel. Wah, namanya sangat Masya Allah. Masya Allah ya, Iya. guys ya. Tapi bukan cerpen ya. Gimana sekarang kabarnya Pak Novel? Alhamdulillah baik, sehat, Puasanya lancar, Pak? lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini jenengan tahu nggak Pak kita akan membahas podcast apa atau tema apa? Ya tahu lah. Kan di belakang sudah ini ya. Ya, pasti ada chemistry di belakang. Iya. Oke, jadi kita akan tanya-tanya nih sama Pak Novel. Siapa dulu Dep? Aku dulu apa Ya, kamu dulu? kamu dulu aja. Jadi kan bulan Ramadan itu bulan yang istimewa ya Pak? Ya istimewa banget lah. Iya istimewa. Orang datangnya juga setahun sekali. Menurut Bapak ya, keistimewaannya itu apa Pak? Keistimewaan bulan Ramadan. Iya, Iya. bulan Ramadan. Karena 1 bulan full kita puasa kan. Iya benar Pak. Iya, benar juga. Itu Benar juga, istimewa. istimewa. Kalau di bulan-bulan yang lain kan ya puasa mungkin Senin Kamis gitu kan. Itu Iya. pun sunnah. Kalau sekarang kan wajib. Ya banyak sih apa keistimewaannya. Terdapat Lailatul Qadar ya. Iya benar. Terus nuzulul Quran ya kan. Banyak kan? Iya banyak benar. Harus disebutin satu-satu. Nggak usah. Iya. Kita banyak ketawanya ya guys, harus gitu. Iya. Kita harus Cuma menandakan kalau kita menandakan akrab gitu Iya, kan. akrab. Lalu Saking akrabnya kan sering roasting kan. astagfirullah Pak, nggak buka juga di sini. Tidak apa-apa. Jadi kan puasa pasti ada hal-hal yang membatalkan Pak. Seperti contohnya, apakah mandi terlalu sering itu dapat membatalkan puasa? Maksudnya mandi terlalu sering itu bagaimana? Kan ada tuh Pak orang yang mandi kan apa kita mandi 2 kali sehari, tapi itu orang mandi sampai 5 kali, cuman kan kalau kita mandi pasti badannya lebih segar. Iya, Pak. Tuh, jadi Nah, itu. Oh, jawabannya ini. Airnya biar resep Ya, dari apa itu juga termasuk membatalkan puasa? ya Pak? asalkan tidak masuk di dalam rongga-rongga dari bagian tubuh kita yang bisa kemasukan itu termasuk ini hidung, telinga, mulut. mulut terutama ya Pak. Asalkan tidak masuk di situ ya enggak membatalkan. Jadi nggak apa-apa, meskipun keramas itu nggak apa-apa Pak berarti. Keramas, kalau keramas itu jangan sampai keramasnya setelah duhur gitu ya. Setelah duhur Masih. ke atau mungkin sikatan itu ya. Itu kalau Gosok sikatan gigi, itu gosok gigi pagi itu bolehnya Pak. ya pagi, karena
kalau menurut beberapa hadis, kalau alasan yang membolehkan kita itu alasan yang mensunahkan kita siwakan atau sikatan atau gosok gigi di waktu pagi itu dengan alasan kalau bau mulut yang disebabkan itu akibat dari habis kita tidur dan makan gitu kan. Tapi kalau setelah duhur itu beda lagi, itu bau mulutnya orang yang berpuasa. Nah, bau mulut orang yang berpuasa, dawuhnya hadis bagaimana? Apa seperti bau harum surga, kan? Ya. Tapi kok orang mendeskripsikan ya bau, orang puasa ya ya iyalah bau. Tapi nggak mau dibilang kalau itu bau surga. Iya. Seperti itu. Ya kan hidungnya hidung dunia bukan hidung surga. Iya sih Pak. Iya Emang kan? yang di atas bisa ngecium Pak? Ya itu kan bahasa kiasan. Menghormati orang yang berpuasa, bahkan bau mulutnya pun diharumkan kan gitu. Iya. Iya. Kalau yang mandi itu kalau dikhawatirkan keramas itu ya, kalau dikhawatirkan itu akan masuk ke dalam lubang telinga atau entah apa itu yang mengkhawatirkan kita batal puasanya, dihindari untuk yang sering-sering mandi. Jadi jangan sering-sering mandi ya teman-teman. Meskipun kalian haus atau lagi kepanasan, ya minimal 2 kali lah, jangan sering-sering. Apalagi keramas, bener nggih Pak? Iya. Ngomongin keramas ini. Nggih. Memang ada yang keramas siang-siang. Ada Ada, Pak. Pak, banyak. Kemarin teman saya ada. Ini kok jadi tanya saya. Ya makanya saya tanya kan. Ada Pak, ada. Jarang itu. Cuman kan sebagian besar dari kita yang nggak tahu kalau mandi siang-siang atau pas puasa itu boleh nggak, makruh nggak itu. Terus dia cari-cari di Google. Kenapa kok dimakruhkan? Karena dikhawatirkan kan akan masuk ke Lubang-lubang lubang itu sehingga membatalkan puasa kan. Ya. Gitu. Untuk Pak, itu Pak, yang teman-teman yang sering tidur, tapi kan emang tidur itu kan ibadah ya Pak ya. Tapi kalau orang tidur Sampai itu satu hari cuman karena dia Tidak sholat dong. iya Sholat terus habis itu tidur lagi, Pak. iya cuman itu tidurnya itu cuman mau itu loh nganu apa, biar tidak lapar, itu gimana? Tapi dia masih apa, sholat. Kalau ada sebuah makalah yang mengatakan bahwa kalau puasanya tidurnya orang puasa itu ibadah, itu cuma kiasan. Maksudnya gini, saking semua hal kebaikan yang kita lakukan selama puasa, selama bulan Ramadan ini bernilai kebaikan dan dilipat gandakan. Bahkan seakan-akan tidurnya orang puasa itu bernilai ibadah, tapi juga tidak begitu konsepnya. Terus tidur ya ibadah saya gitu. Ya enggak. Kan tidak mungkin manusia terus kalian itu tidak punya aktivitas yang lain kan. Iya benar. Kalau aktivitas yang lain itu terbengkalai gara-gara kalian sering tidur, ya letak kesalahannya kan di situ. Iya. Iya Apalagi kan? kan bulan Ramadan harus banyak-banyak Ibadah. ibadah. Iya. Tuh. Jadi jangan sering-sering tidur. Ya itu kan cuma bahasa Iya, kiasan. bahasa. Dan Dengerin. daripada matanya jelalatan terus mulutnya gibah, lebih Iya, baik kan gibah. tidur. Itu loh. Iya. Tidur. Maksudnya gitu. Bukan berarti terus-terusan tidur. Tuh. Oh iya, Pak, kan saya punya teman itu waktu puasa itu dia itu batuk kan, Pak. Nah, itu kalau kan pasti menimbulkan riak. Nah, itu kalau ditelan itu apakah membatalkan puasa, Pak? Kalau masih di dalam tenggorokan ditelan tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah melewati tenggorokan dan masuk ke mulut ditelan lagi, nah itu batal. Jadi mana iki arep tak. Kan rasanya kan itu Pak. Kan yang enggak seenak air. Iya kan kalau masih di sini ditelan tidak masalah. Tapi kalau sudah melewati tenggorokan Terus keluar lagi terus masuk lagi. ditelan lagi, nah itu batal. Mending kalau sudah melewati tenggorokan kan Dikeluarkan diudahin. sekalian, ya. Dikeluarkan sekalian. Dilepehin gitu ya. Kita ngomongin riak tidak ada yang lebih indah lagi. Emang agak aneh ya Pak kalau puasa itu identiknya seperti itu. Teman-teman seru. Terus tadi lagi? kan apa temanya tadi? Temanya tadi itu mengapa puasa itu dianggap istimewa. Ya, seharusnya tanya masalah puasa lah.
riak kamu. Itu kan hal-hal yang membatalkan puasa itu, Pak, ya. Pak. Ya nih, ada juga teman-teman yang tanya di Pak nih Pak di GNI. Boleh nggak dibacakan? Ya, enggak apa-apa. Puasanya belum dibahas kok tapi. Oh iya, Pak. Kenapa puasa itu kok istimewa gitu kan? Oh iya. Tadi kan udah ditanya, Pak. Hah? Kan bulannya. Kalau puasanya kenapa puasa itu kok istimewa? Ya enggak? Oh iya. Apa iya, bedanya belum, sama sholat dan lain sebagainya? Iya, Pak. Kalau Pak Novel yang ingat. Terus Oke. apa pertanyaannya? Coba? Itu Pak, katanya kan kalau bulan puasa itu pahalanya itu menjadi berlipat ganda. Nah itu ibadah apa saja yang membuat kita itu bisa mendapatkan pahala yang Ya berlipat apapun. ganda? Semuanya. Ibadah kan tidak hanya dibatasi pada ibadah mahdhah saja kan. Iya. Jadi apapun aktivitas kita, ya aktivitas sosial, aktivitas apapun, asalkan tidak melanggar syariat, kalau kita niati ibadah karena Allah, ibadah kan? Iya. Tapi walaupun itu sholat, kalau diniati pamer, jadi ibadah enggak? Nonton. Iya, itu. Itu saja. Terus kenapa puasa itu kok begitu istimewa? Kenapa? Ya katanya jenengan tadi Iya. kan Kita nggak tahu, Pak, jadi cuman ya sekali. Itu pun cuman sekali. Kalau Enggak, itu kan bulannya. Kalau puasa apapun wes. Kenapa kok kan istimewa? dapat pahala. Hah? Dapat pahala, Pak. Emang sholat tidak dapat pahala? Dapat pahala. Cuman kan kalau puasa kan menahan lapar dan haus dan juga nafsu. Nafsu. Iya. Nafsu rebahan itu juga ditahan kan? Enggak, Pak. Nah, kita nggak rebahan sih, Pak, ya kan. Ini Gini. jenengan yang rebahan. Gini kan logikanya, kalau sholat kan kita sholat atau enggak kan orang bisa melihat. Gimana, Iya kan? Pak? Kita sholat atau enggak kan orang bisa melihat. Gimana, Pak, ngeliatnya? Iya, Pak. Boleh tanya, Pak? Kalau kamu sholat temanmu Oh. melihat kan? Oh iya, melakukan pas salatnya. melakukannya. Heeh. Iya. Terus zakat, kamu bayar zakat Oh, atau iya. belum? Iya. Sudah bisa diketahui. Iya, Tapi bisa. kalau puasa, Oh iya, benar. kalau puasa, orang puasa atau enggak ketahuinya dari mana? Enggak Iya, kelihatan. kalau Nggak nggak kelihatan. Moro-moro melu buka bersama. Oh, puasa padahal enggak puasa kan. Padahal nggak Iya. puasa. Terus ikut sahur, Ikut sahur niat, padahal nggak puasa. tapi puasa atau enggak kita kan enggak tahu. Iya, nggak tahu juga. Ya, Berarti verifikasi pastinya kan sulit dideteksi. beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Heeh. Jadi kenapa puasa itu istimewa? Karena yang tahu hanya kita dengan Allah. itu Keren. istimewanya di situ. Apakah orang yang tidak puasa tapi dia mampu itu bakalan rugi, Pak? Iya, otomatis. Jadi gini kan. Kenapa puasa itu diwajibkan? Sebenarnya bukan urusan Allah itu butuh puasa kita, enggak. Urusannya adalah kita itu butuh manfaatnya puasa, hikmahnya puasa. Cuma kebanyakan dari kita kan enggak sadar. Iya. Kebanyakan dari kita enggak bisa nangkep. Karena kita enggak bisa nangkep, maka Allah mewajibkan. Coba kalau puasa itu dibuat gini, oke lah, bulan Ramadan puasa boleh, enggak puasa boleh. Ya. Banyak yang mana? Banyak yang Enggak puasa. Nggak puasa. Oh, Nggak puasa, Pak. diwajibkan aja banyak yang enggak nggak puasa. puasa. Gitu. Jadi apa tingkat kesadarannya harus dinaikkan di level sebenarnya puasa itu saya dapat apa sih? Manfaat hikmahnya saya dapat apa? Jadi puasa itu kan tidak hanya sekedar kita menahan lapar dan haus di waktu yang sudah ditentukan. Tidak hanya itu. Manfaatnya adalah di batinnya sebenarnya. Ibadah yang terang-terangan melawan hawa nafsu kan cuma puasa. Iya. Nafsu. Ibadah apa? Puasa. Puasa gitu. Sampai saking istimewanya puasa, Imam Ghazali tahu? Iya, tahu, Pak. Imam Ghazali di kitabnya Asrorus Syam, rahasia-rahasia puasa, itu dikatakan kan yang disebut Baitullah itu apa? Mekah sama Masjidil Haram. Iya kan? Gimana toh, Dev? Iya enggak? Itu kan yang disebut Baitullah kan itu. Iya. Padahal semua tanah, semua bumi itu adalah tanahnya Allah. Tapi kenapa dua tempat ini yang diistimewakan sehingga disebut Baitullah? Nah, menurut Ghazali perumpamaan keistimewaan puasa itu seperti itu. Istimewanya ibadah puasa daripada ibadah-ibadah yang lain seperti itu. Oke lah, semua ibadah itu miliknya Allah, untuk Allah, ya kan? Tapi yang paling istimewa ibarat itu tadi, itu adalah puasa. Itu ya.
agak serius lah ini ngomongnya. Lalu Tadi untuk kan bercanda. orang yang beraktivitas itu Pak, apakah orang yang beraktivitas itu boleh tidak puasa karena memang aktivitas itu berat, terus diganti hari yang lain? Apa ketika mampu? Tapi kan sebenarnya kalau puasa kan meskipun itu pekerjaan yang berat, kita sebagai seorang muslim kan wajib gitu Pak. Wajib puasa. Tapi kan ada orang yang berpikir saya itu pekerjaannya berat, berarti saya nggak perlu puasa. Kan puasa juga menguras energi juga gitu. Masa gitu? Puasa menguras energi kah? Ya orang sih yang bilang Pak. Ya intinya batas kemampuan di dalam seseorang boleh menjalankan puasa atau tidak. Seseorang boleh untuk tidak menjalankan puasa itu adalah ketika dia dengan puasa kondisi kesehatannya memburuk. Oke, itu boleh enggak puasa. Tapi kalau dengan puasa dia masih kuat, cuma lemes-lemes tok, ngapain enggak puasa kan gitu? Iya kan? Iya, benar. Intinya kedororotan seseorang diperbolehkan tidak berpuasa itu ketika itu dengan berpuasa kondisi kesehatannya semakin memburuk. Atau ada madorot-madorot yang lain yang disebabkan ketika kita berpuasa malah menimbulkan banyak madorot, misalkan ibu yang menyusui gitu ya, nanti anaknya ini asinya enggak keluar dan sebagainya itu kan boleh tidak puasa, tapi tetap mengkodok kan? Iya benar, mengkodok. Tetap mengkodok. Nah kan itu kan orang yang berpergian itu kan juga katanya itu boleh nggak puasa tak Pak? Nah itu jaraknya itu berapa kilo biasanya Pak? Ya seperti, tapi kalau kita melihat dari zaman sekarang dan zaman dulu kan berbeda. Beda banget, Zaman Pak. dulu kan jalan kaki naik unta. Iya Pak. Zaman sekarang naik mobil, kendaraan yang kan kayak enggak mungkin kalau enggak puasa gitu. Pasti kuat. Wong ke Jakarta aja naik pesawat 1 jam nyampe kan? Nyampe. Gitu. Ya intinya kembali kepada tolak ukur itu tadi, ketika kita menjalankan puasa kok dikhawatirkan kondisi kesehatan kita menurun, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Gitu. Lalu kan Coba yang Q&A-nya tadi. Pak Novel mau minta mau minta HP. Makasih. Atau dicukupi? Bentar Gi Pak. Ada nih Pak yang tanya dari salah satu siswa. Ini yang bagian saya. Iya. Ini Q&A yang bagian saya. Radit ini Pak kan Ya, wes. jenengan tahu. Apakah boleh tetap hype K-pop saat puasa? Apa happy pop? Kecanduan Kecanduan Ya, Pak, K-pop. kecanduan K-pop. Korea kayak gitu. musik itu ya. Ya. Iya kan lihat juga video. Apakah boleh? Gimana? Apakah boleh tetap high K-pop? Ya saat puasa kok apakah boleh masih mendengarkan, melihat? Ya boleh sih. Boleh kan? Cuma eman-eman waktu yang seharusnya kita manfaatkan untuk beribadah dengan total, Ya. ya kan? Karena keistimewaan di bulan Ramadan begitu luar biasa. Amalan-amalan baik kita dilipat gandakan pahalanya. Masa disia-siakan cuma untuk hype K-pop? Iya, nah? Bahan. Jadi lebih baik cari Iya. berbuat Yang bermanfaat. Itu bermanfaat. hype itu apa sih? Maksudnya dengerin musik-musik Saya Korea bukan gitu. K-pop nggih Pak. Niki Nggak tahu, anak Pak, mana ini. emang banyak yang K-pop. Tanya ke kita ya Allah. Tapi gini, apapun itu kalau melalaikan kita dari Allah haram kan? Haram. Tidak hanya musik, Iya. kan ada perdebatan musik itu haram dan sebagainya, alasannya melalaikan Allah, Iya. melalaikan kita dari Allah kan? Ya tidak hanya musik sih, apapun Sekarang yang HP juga gitu nggih Pak. apapun yang sebenarnya loh ya, Iya. sebenarnya secara hakikat, apapun yang membuat kita lalai sama Allah itu kan haram. Enggak cuman musik. Iya. Ya sama kayak inilah pisau itu tergantung kita penggunaannya kan. Kalau kita buat motong tempe kan Ya. halal, lek ditusuk nang koncone yo haram. Haram. Jelas haram. Gitu kan. Oke, lanjut. Jadi bolehkah menangis saat sedang puasa? Apakah dapat membatalkan puasa?
kalau menangis terus air matanya ditelan batal. Betul. Tapi kalau nangis tuh enggak. Kalau ya, nangis Pak? tuh enggak, ngapain batal nangis? Tapi orang tua-tua itu bilang kalau nangis batalin aja puasanya gitu. Ya enggak tuh. Kalau nangis membatalkan puasa ngapain kemarin di Man 2 dikasih ISQ disuruh nangis. Iya sih Pak, iya benar sih, masuk akal Dan banget. kalau nangis sih dosa-dosanya ngapain batal? Oh iya pak. Iya benar. Pokoknya nggak ditelan ya kan. Pokoknya air ditelan. matanya enggak kamu telan. Terus apa lagi? Ada juga yang tanya pak, apa aja yang bisa dikerjakan amalan saat haid di saat bulan Ramadan agar Ya mendapatkan anak perempuan kan pasti bingung, ya bulan Ramadan gini aku malah halangan gitu. Nah, itu nggak puasa Ya, juga, nggak puasa, bingung yang Ya. lain beribadah, kita diam gitu. Baca istighfar boleh kan? Boleh. Baca sholawat boleh. Boleh pak. Ya itu kan membantu ibu memasak. Itu pahala. Pahala juga. Iya, tergantung niatnya. Niatnya. Terus apa namanya? Apapun kan perbuatan baik itu di depan mata kita banyak kan? Iya, Iya, benar. Jadi enggak mungkin lah kita kekurangan amalan. Jadi untuk orang haid kan nggak boleh pegang Al-Quran, tapi Ya. ada ulama yang bilang boleh baca Al-Quran tapi di HP atau di barang yang itu memang bukan Al-Quran. Ya itu kan masih ikhtilaf ulama kan ya. Ya. Ya kalau bicara orang haid saat bulan puasa itu bisa dapat amalan apa saja, bisa dapat ladang kebaikan apa saja, banyak kan, enggak usah bingung-bingung, ya kan? Ya. Sedekah kepada temennya, ya kan? Pokoknya aja nggarapne PR kancane kan. Banyak sih, ya, sholawat, istighfar dan sebagainya itu kan banyak. Iya kan? Iya, Iya, Pak. Kalau- Lalu nih Pak, kan sampai saat ini ya, teman-teman tuh ada yang belum, padahal ini udah Ramadan, tapi ada yang belum mengkodok puasa. Itu gimana sih cara menasehatinya? Lalu kira-kira dia dosa atau enggak? Kan itu Pak, kan itu utang gitu. Iya. Jadi kan batas waktu untuk mengkodok itu kan sampai datangnya batasnya ya, Iya. sampai datangnya bulan Ramadan yang berikutnya gitu ya, yang tahun berikutnya gitu kan. Berikutnya. Terus kalau semisal sudah datang Ramadan, bulan Ramadan yang berikutnya kok masih ada hutang puasa, maka itu wajib membayar. Kodok. Tapi itu Iya, mendapat bukan dosa. kodok. Oh, membayar diat. Diat dia toh. Pak diat. Fidyah. Fidyah. Ya, Ya itu. bayar fidyah. Nah, 1 hari itu hitungannya 1 mud. Iya. Satu mud itu, makanan. satu mud makanan itu takarannya kalau di sini 7 ons kepada fakir miskin. Jadi hitungannya 1 hari itu. Kalau dia tidak kunjung mengkodok sampai bulan Ramadan berikutnya tiba, oke? Oke. Iya. Nah itu, maka selain mengkodok dia juga wajib membayar Fidyah. Fidyah. Tapi yang dilipat gandakan fidyahnya, misalkan 2 blok tuh arek wis kelewat 3 bulan Ramadan, maka yang dilipat gandakan fidyahnya bukan kodoknya. Kodoknya tetap. Oh berarti kodoknya itu tetap satu pak. Yang dilipat gandakan Fidyahnya. fidyahnya. Tapi kodok itu tetap wajib, Pak. Wajib. Kan nanti kalau udah tahu yang dilipat gandakan itu Fidyahnya. fidyah, malah dia nggak mau ngodok. Itu. Ya wajib lah. Wajib. Wajib disegerakan ketika Segerakan. kita. Tapi itu mendapat dosa apa enggak pak? Kalau yang mengolor-ngolor kodok itu? Sampai bayar dia. Waduh, ini mungkin cara jawabnya saya agak berbeda dengan yang lain ya. Kalau saya urusan dosa atau enggak itu saya enggak berani Oh menjawab. iya benar juga. Iya enggak sih? Pak dapat pahala atau enggak saya kan bisa jawab. Iya sih, Pak. Iya kan? Pak saya sudah melakukan ini dapat pahala atau enggak loh? Pahala sama dosa itu bukan urusan saya. Gitu kan? Iya, iya. Pak itu kira-kira kafir apa enggak loh? Kafir sama muslim itu bukan urusan saya kan gitu. Nggih. Nggih, Pak, nggih. Iya. Lalu Pokoknya kan hukumnya sudah jelas seperti itu, harus ditaati. Ya kan? Syariat itu ditegakkan sama Allah. Kan itu harus ditaati. ya. Kenapa itu harus ditaati? Enggak usah kakean tekok. Kenapa semuanya ada beberapa hal yang harus Allah itu mewajibkan? Karena kalau kita cari sendiri, kita tidak akan nemu. Udah kan nemu. Oh, iya kan? Iya, Nda. Ikut. Misalkan coba saya tak melakukan penelitian biar puasa itu bisa berhukum wajib gitu. Enggak akan nemu.
Makanya diwajibkan duluan sama Allah. Karena akal manusia tidak akan bisa sampai menemukan kenapa ini kok diwajibkan. Jadi kita sebagai manusia ya apa yang diperintahkan dijalankan. Iya, pokoknya apa yang sudah disyariatkan dijalankan aja. Jalankan. Walaupun ada perbedaan pendapat kan. Iya. Masalah hukum itu. Iya. Suatu hal yang wajar kan perbedaan pendapat. Iya. Itu termasuk toleransi apa enggak, Pak? Iya. Toleransi. Banyak orang mikirnya toleransi itu ya toleransi beragama. Tapi juga toleransi tentang perbedaan, toleransi umat dalam satu agama, ya kan? Ya. Kita kan banyak yang berbeda mazhab, berbeda ormas gitu kan. Iya enggak? Iya, Pak. Ada yang pakai kunut atau yang enggak gitu kan. Iya, ada. Ya enggak usah dipermasalahin, permasalahannya sing enggak sholat Jumat. subuh, kunut Jumat. Kayaknya ini podcast lagi keju, Pak. Efek puasa ini, Pak. Soalnya aku juga nengok nampil. Ya Allah. Lalu Pak, seseorang yang tiba-tiba melihat aurat itu? Tiba-tiba piye? Seperti Enaknya tiba-tiba aurat itu apa tiba-tiba? Melihat Enggak sengaja. Enggak sengaja melihat ya, Dep? Melihat aurat. Itu membatalkan puasa. Auratnya siapa? Kan ya orang ya yang dominan orang laki-laki sih, Pak. Melihat perempuan. Wis langsung to the point gitu loh, lihat video porno gitu kan. Iya, Pak. Iya gitu. Menurut saya gitu. Itu mengurangi apa membatalkan? Kalau membatalkan kan enggak ada di dalam ini melihat aurat lawan jenis kan enggak ada membatalkan puasa. Cuma kan yang ada itu kan ketika disengaja keluar video. Kok pas iki toh. Ya Allah. Enggak sengaja keluar mani kan. Disengaja keluar mani. Disengaja keluar mani itu yang membatalkan. Disengaja loh ya. Sengaja. Iya. Maksudnya apa namanya? Mohon maaf. Kamu tahu istilah onani enggak? Iya, tahu. Nah, itu kan membatalkan puasa kalau itu. Kalau itu membatalkan puasa. Devitar pin aku gitu. Gak dewasa dewe. Nah, itu membatalkan puasa. Tapi kalau melihat dengan disengaja, kalau secara syariat tidak membatalkan puasa, tapi secara hakikatnya gini kan nilai puasanya. Iya. Sia-sia. Segini kan, sia-sia kan. Karena apa? Hakikat dari puasa kan menahan hawa nafsu. Iya. Lah kalau melihat itu, nafsunya jadi ditahan apa enggak? Enggak, Itu jadi. Itu kasusnya sama dengan gini. Di WA pacarnya, yuk kita ngabuburit gitu. Iya. Terus boncengan sama pacarnya, jalan-jalan ke mall berdua. Iya kan? Iya. Itu kalau dari segi fikihnya kan tidak membatalkan puasa kan? Enggak. Tapi kalau dilihat dari hakikatnya puasa, nilainya gini kan. Iya. Sia-sia. Iya. Nafsunya tetap diumbar ya? Iya, diumbar. Iya. Gitu. Kan ada yang pacaran Islami, Pak. Piye neh gue. Piye neh gue. Yang nanti kita manggil sayangnya pas buka puasa aja. Jadi pas puasa itu enggak boleh. Berarti konsep puasa ini masih dipahami pada taraf dan level yang awam, yang masih dangkal banget, ya kan? Iya. Kalau puasa cuma dipahami sebagai menahan lapar dan haus dan nanti setelah berbuka balas dendam. Iya, balas dendam. Maka pengkondisian batiniahmu saat berpuasa itu sia-sia. Karena saat berbuka kamu membuat kondisi batinmu ini kompatibel terhadap setan lagi. Paham enggak sih maksud saya? Paham. Jadi ketika kita berpuasa itu kondisi batiniah kita itu dikondisikan agar tidak kompatibel dengan setan. Maksudnya setan di kerangkeng itu. Setan di kerangkeng, padahal kita juga seperti setan. Iya. Sehingga kalau kondisi batiniah kita itu tidak kompatibel dengan setan karena kita mengekang nafsu kita, maka kemungkinan besar untuk kita terpengaruhnya terhadap hal negatif itu sangat kecil. Nah, ketika sudah berpuasa kok di pol-pol nih, digas-gas nih seperti kayak balas dendam, maka percuma dong. Iya, percuma. Tetap sia-sia, Pak, itu. Iya. Soalnya kan dari puasanya itu juga balas dendam. Pas puasa itu nanti aku setelah buka aku harus kayak gini gitu. Sama aja kan itu. Iya, sama aja. Sehingga di malam harinya kamu mempersilahkan setan lagi untuk ganggu. Kalau di siang harinya sudah dibentengi dengan itu tadi,
di malam harinya, saya sudah bebas sekarang, monggo setan. Apa memang setan keluar lagi Pak? Katanya di kerangkeng. Bahasa kiasan di kerangkeng terus maksudnya setannya dirantai gitu. Enggak, mungkin kalau menurut kita ya. Iya, menurut ya, enggak dikeluarkan. Tapi Tahan, Pak. iya ditahan, emang enggak ganggu. Tapi setan berwajah manusia berkeliaran di mana-mana Iya, kan? Banyak sekali Pak, malah. banyak. Kayak sampai tadi buka puasa. Maksudnya itu loh secara implisit maksudnya itu seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika kita berpuasa, otomatis kita itu mengkondisikan batiniah kita itu agar tidak kompatibel dengan setan. Dengan pengaruh-pengaruh setan. Gitu. Maksudnya gitu di kerangkengnya itu loh. Iya. Terus pas malam hari kok pas sudah berbuka puasa kok dilosne lagi, ya ngapain? Sia-sia dong. Sia-sia puasanya. Soalnya mikirnya Pak, apa tuh namanya? Kalau kita berbuat berarti puasanya batal. Buat apa? Ya berbuat hal-hal yang tidak baik. Padahal kan bulan puasa kan nggak cuma puasa, maksudnya sampai malamnya pun kita harus lebih bisa. Puasa dalam makna yang luas itu sebenarnya kita tidak bisa terlepas dari itu. Puasa itu kan di dalam bulan Ramadan selama 30 hari itu kita hanya latihan kan. Iya. Latihan kan. Hanya training kan. Penerapan metode puasa yang sesungguhnya ya setelah bulan Ramadan. Iya enggak? Iya, benar juga sih, Pak. Puasa untuk tidak marah. Iya. Puasa untuk tidak menghujat temannya. Puasa untuk tidak mengumpat dan sebagainya. Puasa untuk tidak malas-malesan. Puasa untuk tidak rebahan forever gitu kan ya. Forever. Dan sebagainya gitu. Itu kan? Iya, Pak. Jadi penerapannya seperti itu. Jadi 30 hari atau selama 1 bulan di bulan Ramadan kita berpuasa itu hanya training. Jadi di training sama Allah kita. Perang sesungguhnya adalah setelah bulan Ramadan. Bagaimana kita menerapkan metode puasa yang sudah kita latihkan selama bulan Ramadan. Seperti itu. Sudah. Lalu Pak. Masih. Pak Novel kode. Iya. Masih lalu. Itu Pak, apa namanya? Ketika kita niat mau ngehatamin Al-Qur'an. Lalu kan biasanya kita di awal-awal cuman semangatnya buat ngehatamin. Iya. Lalu nanti kalau udah hatam 30 kita malas-malesan. Maksudnya? Kan biasanya kalau bulan Ramadan itu sebelum selesai puasa itu sudah khatam duluan, Pak. Ya. Nah, itu setelah itu tuh kayak males lagi mau baca Al-Qur'an. Mikirnya dia, "Halah aku wis Udah hatam." khatam gitu. Jadi nggak mau baca lagi. Nggak mau baca lagi. Terus yang ditanyakan? Jadi kan kasusnya gitu. Iya, kasusnya. Ditanyakan Yang apa? ditanyakan ya gimana apa ya Pak, kayak orangnya tuh Biar semangat lagi biar gitu loh, kita Pak. sebagai teman yang bisa menasehati, padahal kan ya kita lebih baik meskipun kita udah hatam, Lebih baik lebih baca, baik ya mulai awal lagi, Pak. dari awal lagi. Ya kan ada beberapa tipe manusia itu yang punya beberapa amalan, punya beberapa ibadah yang diistiqomahkan walaupun itu kelihatannya sepele, ya kan? Seperti membaca Al-Qur'an walaupun cuma 1 halaman atau 1 kebet gitu ya. Itu diistiqomahkan setiap habis sholat maghrib. Maka kalau itu sudah menjadi apa ya istilahnya prinsip di dalam dirinya bahwa membaca Al-Qur'an setiap selesai sholat maghrib itu adalah menjadi, walaupun itu sebenarnya tidak wajib kan, sunnah kan, dan itu saya mewajibkan terhadap diri saya sendiri kan tidak masalah Ya. Maka ketika setelah selesai sholat maghrib dia tidak membaca Al-Qur'an, itu ada sesuatu hal yang kurang, maka dia hatinya akan gelisah dan tidak tenang, dia akan merasa bersalah karena hal yang sudah di dalam dirinya diwajibkan untuk dilakukan atau diistiqomahkan itu tidak dilakukan. Maka sebenarnya amalan-amalan istiqomah itu kita sendiri yang ini. Apa sih? Misalkan puasa Senin Kamis atau baca sholawat sebelum tidur dan sebagainya. Monggo itu harus punya kita, amalan yang istiqomah harus punya, karena katanya kan al istiqomah itu khairu min alfi karomah kan. Istiqomah itu lebih apa namanya?
lebih baik atau lebih indah atau lebih apa daripada 1000 karomah, 1000 keajaiban, 1000 kemuliaan. Karena istiqomah pun juga sangat berat kan. Berat sekali Pak. Kalau udah turun males lagi. Soalnya banyak kan kalau Ramadan itu banyak-banyaknya orang sholat taraweh pas awal. Nanti kalau udah akhir taraweh cari baju. Ya. Cari di mana itu? Saya pengen titip. Cari kan. Itu dekat sana Pak ada. Yang itu apa namanya? Layak pakai itu ya. Jangan bisik-bisik. Gimana Pak? Okay. Apanya gimana? Saya kan manusia. Nanti ngode lagi. Saya kan kege Pak. Maksud saya. Tapi ini kayaknya perlu kita lihat lagi hasilnya. Siapa tahu kan butuh ada yang di cut, yang di cut gitu. Karena podcast paling kece tadi. Iya, Pak. Sudah Nabil ya? Oke. Ya. Oke. Cukup ya? Cukup. Ini ibaratnya pesawat mendarat gitu, aja dipaksakan mendarat gitu. Oke Pak Novel, terima kasih. Iya, sama-sama. Sudah meluangkan waktunya walaupun tadi ngodenya ngantuk ya. Tiba-tiba ke sini. Jadi enggak ngantuk ya. Iya. Alhamdulillah kalau jadi enggak ngantuk. Oke. Oke semuanya, terima kasih yang udah nonton podcast kita kali ini ya kan. Ya, semoga bermanfaat bagi kalian semua dan untuk yang tanya-tanya tadi insya Allah ini sudah terjawab ya. Kejawab dan akan ada Q&A selanjutnya. Memang ada yang belum terjawab. Sudah Pak, alhamdulillah. Ada yang ditambahin soalnya. Maksudnya ada yang saya tambahin. Oke, cukup. Oke, cukup. Pak Novel jangan tanya lagi Pak, ini sudah ditutup. Oke, cukup sekian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.